Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita anime Yesterday wo Utate. Anime ini dirilis pada tahun 2020. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita ke video pembahasannya. Scan anime ini dimulai saat seorang pria bernama Uozumi Rikou terbangun dari tidurnya dan langsung berangkat bekerja di sebuah supermarket. Saat dia sudah mulai bekerja, dia melihat kawanan gagak dan memberi makan gagak itu. Tiba-tiba ada seorang gadis yang meminta makanan kepada Rikou. Rikou pun memberi gadis itu makanan. Di situ mereka berdua berkenalan. Gadis itu bernama Haru. Scan beralih saat Rikou pulang dari kerjanya dan mengambil surat undangan untuk reuni. Sambil tiduran di kamar, Rikou membayangkan masa lalunya bersama seorang gadis. Lalu teman dari Rikou yang bernama Fukuda datang. Fukuda mengajak Rikou untuk datang ke reuni. Tetapi Rikou menolak, alasannya baru 6 bulan mereka semua lulus dari universitas. Saat sedang bekerja, Rikou bertemu dengan gadis yang dia bayangkan. Gadis itu bernama Shinako. Saat masih kuliah mereka berdua sangat dekat. Rikou menemui Shinako setelah selesai kerja. Rikou membayangkan masa lalunya bersama Shinako saat masih kuliah. Rikou mengantar Shinako pulang ke rumahnya. Dari dulu Rikou memang telah menyukai Shinako. Saat Rikou sedang berjalan dan mendengarkan musik yang diberikan oleh Kinoshita, dia bertemu dengan Haru. Mereka berdua pun ngobrol. Saat Rikou dan Shinako sedang jalan berdua, tiba-tiba Haru muncul dan mengagetkan mereka berdua. Haru kaget melihat Shinako. Ternyata Shinako adalah guru dari Haru. Setelah Haru pergi, Shinako menceritakan bahwa Haru adalah muridnya. Karena sekolah mengetahui bahwa Haru beria di sebuah bar, jadi sekolah menskor Haru. Saat Rikou pulang dari pekerjaannya, dia merenung di perjalanan karena kata-kata dari Kinoshita. Rikou memutuskan memberanikan diri menemui Shinako dan menyatakan perasaannya itu. Tetapi Shinako meminta Rikou untuk berteman saja. Karena malu dan kecewa, Rikou langsung pergi. Rikou terjatuh dari sepeda. Pagi harinya Rikou bertemu dengan Haru di taman. Di sekolah Shinako sedang ada acara kelulusan. Saat sedang berjalan, Shinako teringat sesuatu. Dia mendatangi seorang murid. Nama murid Iru adalah Rou. Rou adalah teman masa kecil Shinako. Pada malamnya, Shinako menghadiri pesta bersama teman-teman. Setelah pulang dari pesta, Shinako datang ke sebuah taman. Di sana dia teringat masa lalunya bersama seorang pria. Tiba-tiba Rikou datang dan menanyakan sedang apa larut malam begini. Singkat cerita, dari obrolan mereka, Shinako ingin dianggap sebagai teman lagi oleh Rikou. Haru tanpa sengaja melihat mereka berdua dan menanyakan sedang apa mereka berdua, lalu Haru pergi. Rou pun melihat mereka berdua juga. Esok harinya saat Rikou sedang bekerja, Rou sengaja mendatangi Rikou. Dia menanyakan apa hubungan Rikou dengan Shinako. Di depan pintu sekolah, Shinako ditunggu oleh Haru. Haru ingin berbicara dengan Shinako. Scan beralih kepada Rikou dan Rou. Rou menceritakan saat Shinako di kampung, dia menyukai kakaknya itu. Karena kakak Rou mempunyai jantung yang lemah, Shinako yang merawat kakaknya itu. Tetapi kakak Rou meninggal. Saat meninggal, Shinako memandangi pohon bunga sakuran semalaman. Shinako menyukai kakaknya Rou. Di lain sisi, Haru mengajak Shinako untuk berperang memperebutkan Rikou. Saat Shinako pulang, Rikou sudah ada di depan apartemennya. Shinako meminta maaf karena tidak memberitahu Rikou tentang masa lalunya. Shinako juga meminta kepada Rikou untuk berhenti menjadi temannya. Rikou juga setuju dengan itu, tetapi Rikou akan selalu menunggu Shinako. Lalu Rikou pergi. Rikou jatuh demam. Shinako datang untuk memberikan Rikou makanan. Saat Rikou sembuh dan mulai bekerja, Haru datang memberikan tiket untuk nonton. Rikou pun menerima itu dari Haru.
Rikou menelpon Shinako untuk mengembalikan wadah makanan milik Shinako. Ternyata Shinako juga terkena demam. Lalu Rikou datang untuk merawat Shinako. Haru menunggu Rikou di depan bioskop, tetapi setelah lama menunggu Rikou tidak muncul-muncul. Rikou ketiduran di rumah Shinako. Setelah bangun dan melihat jam, Rikou langsung bergegas ke bioskop. Sesampainya di sana Haru sudah tidak ada. Haru menunggu Rikou di tangga rumahnya. Haru sangat khawatir dengan Rikou. Haru bertanya kemana saja Rikou seharian. Dia menjawab sedang di apartemen milik Shinako karena Shinako sedang demam. Haru pun mengis mendengar hal itu dan langsung pergi. Di rumah saat sedang makan, Rou mengingat masa kecil bersama Shinako dan kakaknya. Lalu Scan beralih kepada Shinako yang sedang di kampung halaman di rumah Rou. Ayah Rou memperlihatkan barang-barang milik kakaknya Rou. Shinako pun teringat kembali akan masa lalunya bersamanya. Fukuda, teman dari Rikou, memberikan pekerjaan di sebuah galeri foto. Di tempat itu Rikou bertemu dengan Minato yang akan menjadi rekan kerjanya. Haru datang ke galeri itu tanpa disadari Minato telah mengenal Haru. Mereka berdua pernah satu kelas bersama waktu SMA. Mereka bertiga akhirnya makan bersama. Saat Rikou pulang dari pesta bersama Shinako, tanpa sengaja Shinako melihat Haru sedang pulang bersama Minato. Setelah mereka bertemu dan saling menyapa, Haru menceritakan kepada Minato tentang perasaannya kepada Rikou. Minato juga sebenarnya menyukai Haru. Hampir setiap hari Minato datang ke tempat Haru bekerja dan pulang bersama. Minato mengajak Haru untuk pergi besoknya. Saat mereka berdua sedang di pantai, Minato mengungkapkan perasaannya itu kepada Haru. Walaupun Minato sudah tahu bahwa Haru menyukai Rikou, Haru meminta maaf karena tidak bisa menerima perasaan dari Minato. Minato menerima itu. Dia berencana untuk berhenti kuliah dan berkeliling dunia bersama kameranya untuk beberapa waktu. Di acara pameran foto, Minato menjadi juara 1. Itu adalah foto terakhirnya di galeri itu. Haru melihat foto Minato dan ternyata foto itu adalah foto Haru. Rikou kedatang temannya saat SMA, yaitu Yuzuhara Chika. Dia ingin menginap di apartemen Rikou karena dia belum bisa membayar sewa. Yuzuhara dulunya adalah mantan dari Rikou, tapi hubungan mereka baru 4 bulan sudah berakhir. Kinoshita ternyata mengenal Yuzuhara. Yuzuhara bergabung di band temannya Kinoshita. Band itu pasti berakhir jika ada Yuzuhara karena masalah cinta. Saat pulang ke rumah, Yuzuhara telah menyiapkan makan malam untuk Rikou. Rikou jatuh sakit saat itu. Dia dirawat oleh Yuzuhara. Shinako dan Haru diberitahu oleh Kinoshita bahwa Rikou sedang sakit. Mereka berdua pun berencana untuk menjenguk Rikou. Saat di depan pintu, mereka berdua kaget karena yang membuka pintu adalah Yuzuhara. Mereka berdua pun langsung pergi. Di pagi hari, Yuzuhara memberitahu kepada Rikou bahwa tadi malam ada 2 perempuan yang datang. Haru menemui Rikou untuk meminta kejelasan. Sedangkan Rikou saat pulang dari kerja menemui Shinako untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sepertinya Shinako sangat marah. Esok harinya Shinako datang ke tempat Rikou, tapi Yuzuhara yang bertemu. Yuzuhara menjelaskan kepada Shinako bahwa dia hanya menumpang di rumah Rikou. Shinako pun akhirnya mengerti dan merasa lega. Sepulang dari pekerjaannya, Rikou membaca sebuah surat yang ditinggalkan oleh Yuzuhara. Untuk meminta maaf, Rikou mentelaktir Haru di sebuah tempat makan. Fukuda datang ke tempat Rikou. Dia menanyakan hubungan antara Shinako dan Rikou dan beberapa masalah pekerjaan. Saat Fukuda pulang, dia memberitahu kepada Rikou bahwa dia akan menikah dan meminta Rikou untuk menjadi fotografernya. Rikou meminjam kamera ke tempat dia bekerja. Fukuda pun akhirnya menikah. Saat melihat lengan Rou, Shinako teringat kakaknya Rou dan Shinako langsung pergi. Di jalan, Rou memeluk Shinako. Dia berkata akan tumbuh dengan cepat dan segera menggantikan posisi kakaknya. Shinako pergi ke tempat Rikou untuk mencurahkan apa yang sedang dipikirkannya.
Rikou mengantar Shinako pulang. Shinako mengajak Rikou untuk masuk ke rumahnya. Di depan pintu Shinako tiba-tiba meminta maaf pada Rikou. Rikou pun peka dan langsung pergi. Rikou menjadi karyawan tetap di studio foto barunya dan keluar dari pekerjaannya di supermarket. Di malam hari Shinako menemui Rikou. Rikou memberitahu Shinako bahwa dia sekarang sudah menjadi pegawai tetap. Shinako senang mendengar hal itu. Saat Rikou pulang kerja, Haru telah menunggu di depan, mereka pun pulang bersama. Di tengah jalan Rikou mengatakan kepada Haru supaya tidak menunggunya lagi saat pulang dari kerja. Haru pun mengerti dan dia langsung pergi. Saat Natal, Fukuda mengundang Rikou untuk datang ke pesta kecil-kecilan di rumahnya. Fukuda menyarankan untuk mengajak Shinako. Di rumah saat Rikou sedang melihat foto-foto saat kuliah dan tiba-tiba Shinako datang, dia membawa makanan dan membawa kacang. Shinako mengatakan waktu kuliah tahun pertama karena Rikou tidak punya uang untuk makan, Shinako membantu Rikou mengumpulkan kacang untuk dimakan. Tetapi Rikou tidak ingat hal itu. Rikou mengajak Shinako untuk pergi ke rumah Fukuda, tetapi Shinako menolak karena akan memasak di rumah Rou. Rikou mengantarkan Shinako ke apartemen. Saat Rikou pergi, Shinako mengingat masa lalu tentang Rikou. Di tempat kerja, Rikou membeli hadiah dari senirnya itu karena seniornya telah ditolak, jadi dia menjual hadiahnya ke Rikou. Saat pesta Natal, Rikou memberikan hadiah yang dibelinya untuk istri Fukuda. Shinako di rumah Rou karena mereka cuma berdua saja. Shinako pergi. Karena masih jam 8, dia pun bingung akan menghabiskan waktu di mana. Akhirnya Shinako menghubungi Fukuda bahwa dia akan datang ke rumahnya itu. Rikou kaget mendengar hal itu. Akhirnya Shinako pun datang dan menghabiskan waktu di rumah Fukuda. Istri Fukuda memanggil Rikou, dia memberikan hadiah yang tadi telah diberikan untuk diberikan ke Shinako. Saat pulang, Rikou memberikan hadiah itu kepada Shinako. Rikou mengatakan bahwa Shinako yang perempuan pertama yang mendapat hadiah dari Rikou. Shinako pun senang mendengar hal itu. Di depan apartemen, Rikou melihat Haru sedang duduk dan langsung mengajak Haru untuk masuk. Di rumah mereka berdua meminum kopi. Setelah kopi habis, Haru langsung pergi. Di malam tahun baru, Rikou menghabiskan waktu dengan Shinako. Sedangkan Haru menghabiskan waktu dengan keluarganya. Shinako mengajak Rikou untuk ke rumahnya. Di sana mereka berdua meminum kopi bersama. Rikou menumpahkan kopi itu karena gugup. Shinako berbicara bahwa dia akan maju secara perlahan dan Rikou langsung memeluknya. Dan di hari itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke arah yang lebih atau mereka berpacaran. Sepulang dari rumah Shinako, Rikou mendapatkan panggilan telepon. Dia kaget. Ternyata rumah Haru telah dirampok. Saat tiba di rumah Haru sudah ada polisi yang datang. Rikou pun tidur di rumah Haru karena Haru memaksa. Pagi harinya Haru membuat sarapan untuk Rikou. Rikou ingin mengatakan hubungan antara dia dan Shinako, tetapi Rikou mengurungkan niatnya itu. Malam harinya Shinako dan Rikou pergi belanja bersama dan makan berdua di apartemen milik Shinako. Saat sesudah makan malam di apartemen milik Rikou, Shinako dan Rikou keluar dari apartemen. Di tangga mereka bertemu dengan Haru. Haru kaget melihat mereka berdua sangat akrab. Shinako tidak bisa menjelaskan apa-apa. Saat Rikou akan menjelaskan hubungan mereka berdua, Haru sudah sadar dulu tentang hubungan mereka berdua. Haru patah hati dan langsung pergi. Esoknya Shinako bersama dengan Rou. Shinako berbicara kepada Rou tidak akan terlalu sering memasak di rumahnya. Karena hal itu Rou marah. Rikou menelpon Shinako menanyakan apakah sudah memberitahu hubungan mereka kepada Rou. Rikou terus menekan Shinako supaya memberitahu hubungan mereka ke Rou. Shinako berkata akan mencari waktu yang tepat. Rou melihat Shinako dan Rikou sedang berdua dan Rou menanyakan ada apa hubungan mereka berdua. Shinako tidak bisa menjawab pertanyaan dari Rou. Rou pun pergi dan Shinako mengejarnya meninggalkan Rikou. Shinako meminta maaf kepada Rou karena telah merahasiakan hubungan mereka. Rou sangat kecewa dengan Shinako lalu dia pergi. Shinako mengingat masa lalunya saat bersama Rou sewaktu kecil.
Di rumah Rikou mengingat tentang Rou dan Haru. Esok harinya Rikou dan Shinako bertemu. Rikou menanyakan kepada Shinako apakah Rou baik-baik saja. Shinako menjawab tidak tahu. Saat duduk mereka berdua membahas tentang masa saat kuliah. Saat pertama pacaran Rikou sangat senang tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Itu membuat Rikou merasa gelisah. Rikou menyadari yang membuatnya gelisah adalah tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan bangga ke Shinako. Rikou menanyakan kepada Shinako siapa yang paling dia sayangi, aku atau Rou. Shinako menangis, dia menganggap Rou sebagai keluarganya. Untuk mencairkan suasana Rikou bercanda. Shinako menjabat tangan Rikou, dia berbicara, akankah kau akan selalu menjadi temanku? Scan beralih ke Haru yang sedang berada di rumah orang tuanya. Rikou datang ke bar tempat Haru bekerja. Lalu Rikou pergi dengan kereta menuju tempat Haru karena telah meminta alamat. Di perjalanan Rikou terus memikirkan apa yang akan dipikirkan Haru. Saat sedang duduk Haru mengingat masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Rikou. Saat akan naik bus tiba-tiba gagak milik Haru berbunyi dan Haru tidak jadi naik bus itu. Lalu saat bus itu lewat Rikou sudah ada di situ. Ru pun kaget melihat Rikou. Lalu Haru memukul Rikou. Haru tidak menyangka bahwa itu Rikou asli. Karena tidak mungkin melihatnya lagi. Haru menanyakan kenapa Rikou datang ke sini. Rikou berbicara dia telah ditolak oleh Shinako. Haru ingin tahu alasannya itu. Rikou menjawab kami saling berbicara dan menyadari kalau kami tidak tahu sedang berbuat apa. Rikou berbicara alasan dia datang adalah untuk bertemu dengan Haru. Rikou menyadari sesuatu dari Haru. Haru tersipu malu mendengar hal itu. Lalu Rikou berdiri dan menyatakan bahwa dia menyukai Haru. Haru sangat terkejut mendengar itu. Lalu Haru dengan senang memeluk Rikou. Dan cerita pun berakhir. Itulah seluruh alur cerita anime Yesterday wo Utate. Kisah cinta segi 6 antara karakternya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah menonton.